glory shining like the sun. You take a little fire and make it a roaring flame. You revive our souls and make them burn again. You take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace, burn it for your name. You burn bright. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Selamat datang beribadah bersama kami dengan Gereja Free Nation Indonesia Yogyakarta. Saya Edward Pati, salah satu pemimpin live group di gereja ini. Saya juga ucapkan selamat beribadah kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di live streaming pada pagi hari ini. Kita sama-sama menikmati semua berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat yang kami boleh terima hari ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwasannya kami tidak kekurangan satupun yang baik yang Kau sudah sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini kami dedikasikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sertai setiap pribadi Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kami fokus, hati kami tenang, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sebuah topik yang kita baru saja lewati sama-sama ya. Tanggal 17 kemarin, ya kalau Bapak Ibu lihat di screen, sudah ada ya di screen, oke. Ya topiknya, judulnya Sekali Merdeka Tetap Merdeka, amin. Saya percaya ini bukan hanya sekedar slogan Bapak Ibu bagi pendahulu kita dulu yang berjuang ya untuk membela bangsa ini, berjuang sampai mengalami kemenangan, dan pada saat ini Bapak Ibu kita bisa menikmati semua kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi bangsa ini ya. Dan di hari Rabu kemarin tanggal 17 Agustus telah diperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang keberapa Bapak Ibu? 77, yes. Ya, artinya kita sudah merdeka selama 77 tahun. Ya, thank God, bersyukur ya untuk kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita. Tetapi benarkah kemerdekaan itu kita nikmati? Ya. Benarkah kemerdekaan itu sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia? Ya, secara khusus bagi setiap saudara dan saya pada saat ini. Ya, setiap Bapak Ibu yang kita dibilang orang percaya, ya, apakah kita sudah menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita? Ingat bahwa Tuhan sudah mati bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dia menyelamatkan hidup kita dan hidup kita sangat powerful, sangat luar biasa. Dia sudah sediakan semua yang Bapak Ibu dan Saudara kita perlukan. Ya. Kemudian benarkah yang dimaksud kemerdekaan itu tidak ada lagi penderitaan? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ya, mari kita akan lihat sama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, di atas semua hal yang kita lewati Bapak Ibu, persoalan kita sebagai orang percaya, ya, kita perlu tegas, ya, tegas dan tanpa ragu untuk kita mengatakan sekali merdeka tetap merdeka. Setuju Bapak Ibu? Sekali merdeka tetap merdeka. Kenapa? Karena kita sudah merdeka. Ya, Tuhan sudah membebaskan kita sudah benar-benar diberikan kemerdekaan. Nah, pertanyaannya apakah kita mau untuk mengambilnya? Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan? Nah, benarkah yang dimaksud kemerdekaan itu tidak ada lagi penderitaan di dalamnya? Nah, bagaimana dengan orang percaya, saudara dan saya, ya, yang hari Minggu pagi kita bisa beribadah seperti ini, tetapi hidup kita belum merdeka, ya. Kita masih terbelenggu, kita masih ada hidup dalam kesombongan, kita masih bisa saja melakukan tindakan korupsi, ya kan? Kita masih terikat mungkin dengan hal-hal yang negatif, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang Firman Tuhan katakan berkaitan dengan hal ini. Apa yang Firman Tuhan katakan berkaitan dengan kemerdekaan kita? Mari kita akan bahas sama-sama. Nah, sebelumnya kita akan lihat di Yohanes 8, bisa Bapak Ibu baca ya? Oke.
Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 kita akan melihat sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Wow, ini satu statement yang luar biasa. Ayat 36, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sini Tuhan Yesus itu memposisikan dirinya sebagai anak tunggal dari Bapa, ya. Bahwa dia itu merdeka. Tuhan itu merdeka dan ia punya kuasa untuk memerdekakannya. Untuk memerdekakan setiap orang. Dan dikatakan di situ dia itu ngomong kepada orang percaya, kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Jadi dia nggak ngomong kepada ahli Taurat, dia nggak ngomong kepada orang-orang Farisi, tapi dia ngomong kepada orang yang sudah percaya. Dengan kata lain dia ngomong kepada kita pada saat ini Bapak Ibu. Ya. Nah saya mengajak kita semua untuk membayangkan situasi perbudakan. Tadi Dr. Rina sudah katakan ya, udah sharing sebentar. Ada yang namanya pemilik budak, ya, dan budak itu sendiri. Setuju ya? Tentunya sebagai pemilik Bapak Ibu, dia statusnya sebagai orang apa? Orang yang merdeka. Setuju ya? Dia merdeka dan dia dengan keluarganya, anaknya, istrinya, ataupun suaminya, mereka sama-sama merdeka. Ya. Pemilik, tetapi sebaliknya, budak adalah seorang yang tidak memiliki kebebasan. Ya kan? Dia terikat dengan semua aturan, ya, dan dia tidak bisa menentukan hidupnya. Hidupnya sudah ada yang ngatur. Mau ini, mau itu, dia nggak bisa. Dia harus lakukan apa yang menjadi kehendak dari pemilik budak itu. Nah, di sisi lain, Tuhan bilang di ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Ya. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu lihat, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, kita akan melihat hal ini. Ya, kata tetap atau tinggal itu sama. Ya. Kalau saya lihat di Strong Concordance di bahasa Yunaninya itu namanya meno. Meno itu to stay, to abide, to remain, tinggal, tetap. Ya. Nah, dikatakan di ayat 31 juga, jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, ya, itu sama dengan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Seseorang yang memiliki mentalitas budak atau berstatus hamba itu adalah seorang yang mentalitasnya tidak pernah tetap tinggal di dalam rumah atau dalam firman. Ya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa orang tersebut belum betul-betul dia mengalami kemerdekaan Bapak Ibu yang sebenarnya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa dia nggak bisa menikmati kemerdekaan yang sebenarnya? Ya, seseorang yang tidak tinggal di dalam firman menunjukkan bahwa orang tersebut belum betul-betul mengalami kemerdekaan yang Tuhan kasih. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Mari kita lihat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pertama memiliki sikap yang tidak bisa terima kenyataan. Dia nggak bisa terima realitanya, hidupnya. Di ayat 33 contohnya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu, latar belakang mereka saat itu. Ya. Pada waktu itu bangsa Israel, ya, orang-orang Yahudi termasuk di dalamnya, mereka itu ada di dalam penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Realita mereka pada saat itu adalah sebagai budak. Mereka tuh terjajah, artinya secara fisik mereka tuh nggak merdeka Bapak Ibu. Ya. Mereka secara fisik mereka melupakan sejarah mereka. Ya, mereka tidak ingat
Kalau mereka tarik garis lurus ke belakang, mereka nggak ingat ternyata mereka itu juga diperbudak, ya kan? Musa bawa mereka keluar dari penjajahan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka lupa, ya mereka lupa dengan sejarah mereka. Mereka nggak ingat, itu sebabnya mereka bilang, kita nggak jadi hamba siapapun. Ya, mereka lupa bahwa mereka saat itu setengah dijajah. Yang menariknya seperti itu Bapak Ibu, mereka dibilang kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah Bapak Ibu, kalimat ini ya menunjukkan kesombongan atau tinggi hati, tidak bisa menerima kondisi, menolak fakta, gak bisa terima realita yang sebenarnya Bapak Ibu, tidak bisa menerima sejarah, ya, tidak bisa berdamai dengan masa lampau, dan akhirnya mereka nggak bisa terima apa yang Yesus katakan, ya, bahwa kamu akan merdeka. Tuhan bilang seperti itu. Jadi mereka menganggap diri mereka itu sudah merdeka, padahal belum. Mereka saat itu lagi dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka lupa, Bapak Ibu. Nah, perkataan Yesus ini nggak masuk akal bagi mereka, Bapak Ibu. Untuk Tuhan bilang kamu akan merdeka. Kenapa? Karena mereka nggak terima itu. Yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang percaya ini adalah kebenaran, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang mereka tangkap di pikiran mereka itu kemerdekaan. Beda banget Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka argue, mereka counter pernyataan Yesus. Kamu akan merdeka. Karena yang ada di pikiran mereka ya, adalah mereka bukan hamba siapapun. Dengan kata lain mereka bilang, kami sudah merdeka. Untuk apa kami jadi hamba? Mereka nggak terima perkataan Yesus. Hasilnya apa? Mereka jadi sombong, tinggi hati. Dan itu yang membuat mereka belum merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemerdekaan itu hasil dari atau akibat dari kita mengerti kebenaran. Setuju ya? Kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita atau membebaskan kita. Ya. Contoh, saat ini kalau Bapak Ibu berkendara di jalan ya, di jalan tol misalnya. Kalau Bapak Ibu lewat jalan tol, itu ada area-area tertentu yang kecepatannya itu tidak boleh lebih dari 100 ya. Ada yang 80 area tertentu, ada yang 100 ya kan. Nah, kalau sampai kita ketidaktahuan kita bahwa kita lagi masuk ke area yang 80 tapi kita kebut dengan 100. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita melanggar aturan kan? Dan hasilnya apa? Ditilang. Ya itu kalau ditilang Bapak Ibu. Kalau kita celaka di jalan. Karena kita melanggar semua itu. Jadi Bapak Ibu, ketidaktahuan kita itu, ya itu bisa menyesatkan kita. Kenapa? Karena kita berpikir, saya sudah merdeka, tapi ternyata saya belum merdeka. Kita berpikir kita baik-baik saja, tetapi kita tidak terima kebenaran yang sebenarnya. Nah itu yang membuat perkataan Yesus ini tidak masuk akal bagi mereka. Karena mereka berpikir mereka sudah merdeka, sangat jelas mereka mengatakan kalimat itu. Karena mereka tidak suka dengan kebenaran yang Tuhan tawarkan. Orang yang tidak menyukai kebenaran, apapun yang ditawarkan kepada dia bersama dengan kebenaran itu, entah itu kabar baik maupun kabar yang membuat dia merdeka, dia nggak akan terima, sama sekali tidak menarik buat dia. Maka bisa disimpulkan Bapak Ibu, sebenarnya yang mereka tolak, ya, yang mereka tolak itu bukan kemerdekaan, melainkan kebenarannya. Ya. Mereka menolak kebenaran yang Tuhan sudah kasih. Jadi sikap yang tidak bisa menerima kenyataan dan tinggi hati ya, membuat kita tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita. Ya. Yang kita sudah lihat contohnya tadi di jalan tol tadi. Ketidaktahuan kita bisa buat kita pacu kendaraan kita di atas kecepatan rata-rata, padahal harusnya di kecepatan 80. Kenapa? Karena kita nggak baca rambu-rambunya. Kita nggak ngerti kebenarannya, kita nggak baca, kita nggak membuat diri kita itu untuk menyelidiki kebenaran itu. Bahwa ternyata di area situ tidak boleh lebih dari 80. Sama demikian juga kita. Ketidaktahuan kita akan firman kebenaran Bapak Ibu, itu akan membuat kita melakukan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan membuat hidup kita kacau. Tetapi sewaktu kita terima firman kebenaran, yang datang kepada kita,
ya. Pada waktu kita seperti ini, ya kan? Kita terima di hari Minggu atau kita merenungkan firman itu setiap saat dalam hidup kita, maka kita jadi orang yang merdeka, Bapak Ibu. Karena Tuhan berjanji seperti itu, ya. Nah, jadi sewaktu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu semua, kita memiliki mental seorang pejuang, mental seorang yang merdeka, ya. Maka realita kita, ya, kenyataan kita itu bukan sebagai budak, bukan sebagai hamba, tetapi kita sebagai anak yang kita akan tinggal tetap di dalam rumah. Kita akan tinggal tetap di dalam firman kita. Kita firman Tuhan, bukan budak atau hamba yang tidak tinggal tetap di dalam rumah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, pertama adalah mereka tidak bisa menyadari realita mereka. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyadari realita kita. Kita itu anak, ya. Dan anak itu dikatakan tetap tinggal di dalam rumah. Ya. Bukan tidak tetap, tapi tinggal di dalam rumah. Jadi anak itu enak enggak? Mungkin bagi Bapak Ibu, kalau kita punya anak, ya kan, kita disiplin dia, ya kan? Kita disiplin, kita kasih rule-nya, aturan, batasannya ada. Jadi kemerdekaan itu bukan tanpa penderitaan, Bapak Ibu. Kemerdekaan tetap ada, ya. Tetapi kita lakukan sesuai dengan koridornya. Ada batasan-batasannya yang tidak bisa dilanggar, Bapak Ibu. Kita bisa melakukan seenaknya kita, tetapi konsekuensinya itu tidak bisa kita hindari. Setuju Bapak Ibu? Ya, jadi dalam hal ini kita harus terima kenyataan kita dulu, bahwa kita adalah anak dan anak itu tetap tinggal. Ya. Artinya gini Bapak Ibu dan saya, kita tetap bisa memilih. Tetapi konsekuensinya kita nggak bisa milih, ya. Oke, yang kedua kita lihat kenapa mereka belum bisa merdeka, karena ada dosa. Dosa dalam bahasa Grekanya itu hamartia salah satunya, ya. Itu dikatakan hamartia, artinya a sin, failure, missing the mark, ya. Melenceng dari target sasaran, ya. Bapak Ibu pernah lihat orang memanah, ya kan? Orang panahan itu, ya kan? Dia harus capai target yang di tengah, ya kan? Harus ada titik target, ya, yang dia harus sampai ke situ, ya. Kalau misalnya dia panah kemudian melenceng 1 meter, berarti itu missing the mark, ya kan? Kalau dia panah lagi ulang dan itu melenceng kira-kira 1 senti, tetap missing the mark, ya, tetap itu dosa. Tapi kalau dia panah tepat sasaran, itu dikatakan berarti yes, memang benar. Kita dapetin kebenarannya, bahwa memang benar itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi Tuhan mau kita, Bapak Ibu, kita untuk mengerti hal ini, ya. Karena dia dikatakan siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa. Ini firman ini berkata kepada kita sekarang. Siapa di antara kita, Bapak Ibu? Ada yang berani bilang, oh saya enggak berdosa? Enggak, kita semua berbuat dosa, ya. Ayat 34, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Enggak, kita semua adalah orang yang berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa berarti kita sebenarnya belum mengalami kemerdekaan. Ya, kita perlu terus-menerus tetap tinggal di dalam firman Kristus. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, kita memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ya, Yesus berkata jika kamu tetap di dalam firman-Ku, ya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Bukan dia bilang jika kamu sudah baca firman-Ku. Bukan seperti itu. Atau jika kamu belum baca firman-Ku. Jadi ini bukan masalah sudah baca atau belum baca Bapak Ibu. Tapi ini masalah konsistensi kita untuk terus mempelajari firman. Mungkin juga kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya sama Tuhan, sudah beriman, bahkan kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Dan akhirnya kita merasa, oh kalau begitu saya bukan orang yang berbuat dosa. Tapi apa betul? Kita bukan orang yang berbuat dosa karena kita sudah diselamatkan. Tentunya akan sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Karena yang sudah diselamatkan saja dalam kenyataannya bisa jatuh di dalam dosa. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Pertanyaannya, kita ini hamba dosa atau tidak? Kita berkata bahwa kita ini bukan hamba dosa karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu mengapa kita masih berbuat dosa? Ya. Nah, secara status Bapak Ibu, saudara dan saya, kita memang bukan hamba dosa. Kita bukan orang-orang yang menikmati dosa karena kita sudah diselamatkan. Ya, kita semua sudah diselamatkan. Tetapi secara kondisi kita adalah orang-orang yang perlu terus-menerus dikuduskan. Amin. Jadi ada perbedaan antara status dan kondisi. Secara status kita bisa katakan, yes, saya sudah diselamatkan, atau saya belum diselamatkan. Tetapi secara kondisi manusia itu jatuh bangun Bapak Ibu. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah dikeluarkan dari dosa, perbudakan dosa pun masih bisa jatuh di dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu terus-menerus dikuduskan. Nah, bagaimana caranya? Simple, Tuhan bilang tetap di dalam firman Kristus. Ya, tetap di dalam firman Kristus. Nah, kalimat ini ya kita sulit mengerti karena memang kita bukan hamba dosa Bapak Ibu. Kita tidak menikmati hidup berbuat dosa, tapi di sisi lain kita perlu tahu kondisi kita. Ya, kita masih jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana? Ya, itulah sebabnya tugas kita untuk tahu kebenaran itu sangat penting. Tidak bisa ditanggapi dengan saya sudah mengetahui kebenaran. Ya, ini bukan masalah sudah atau belum. Ya, bukan masalah sudah Kristen atau belum Kristen. Melainkan masalah apakah kita yang mengaku Kristen ini tetap tinggal di dalam firman. Itu poinnya. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, Tuhan bilang seperti itu. Ya, jadi saya akan tutup. Ya. Kita merdeka karena kebenaran yang kita tahu Bapak Ibu. Saat kita sebagai anak, kita memilih untuk terus-menerus tinggal di dalam firman kebenaran, maka kita akan mengalami kebenaran ya, yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya. Kemerdekaan itu bukan tanpa penderitaan. Ya, saya jawab pertanyaan tadi di depan. Saat seorang anak melakukan sesuatu yang dia sukai, maka dia akan melakukannya tanpa beban. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat anak kita deh, ya kan? Bagi seorang anak, kalau ditanya kamu merdeka seperti apa sih? Dia bilang, wah saya merdeka kalau setiap hari saya bisa main game. Ya, saya bisa main game online selama seharian. Wah, itu merdeka banget, ya kan? Saya bisa pulang ke rumah tanpa jam malam. Wah, itu juga, ya kan? Itu merdeka, contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan tanpa penderitaan loh, ya kan? Sebagai anak kan kita didisiplin kan? Kita didisiplin, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena orang tuanya tahu kalau dia lakukan itu, nggak buat dia berhasil, nggak buat dia menjadi lebih baik. Ya, jadi ada aturan-aturannya. Jadi kita merdeka ini bukan tanpa batasan Bapak Ibu. Tetap merdeka tapi dalam koridor yang sebenarnya, yaitu firman Tuhan. Jangan keluar dari itu Bapak Ibu. Kalau kita keluar, kita seperti orang Yahudi tadi. Nggak menyadari realitanya, ya kan? Dan kita bisa jatuh dalam dosa. Ya. Jadi saat anak tadi melakukan apa yang dia sukai, dia lakukan tanpa beban. Ya, bukan suatu hal yang membuat dia menderita, tapi kemerdekaan itu bukan tanpa batas. Ya. Firman kebenaran itu adalah rambu-rambu pembatasnya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya katakan seperti ini, realitanya seperti ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita berpikir sebagai anak. Ya. Di dalam jemaat ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita berpikir sebagai anak. Anak tinggal di dalam rumah, ya kan? Setuju ya? Kalau ini rumah Bapak Ibu semua, ya, kita merasa feel home enggak? Kita merasa anak enggak? Pasti kita merasa anak, ya. Kita punya gembala, ya, kita punya orang tua, dan gembala kita mendidik kita, ya kan? Untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman. Disitulah kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kalau ya contoh misalnya kita punya kegiatan di dalam jemaat, setuju ya? Hari Rabu seperti Dr. Lina tadi bilang ada doa. Kita bisa punya pilihan Bapak Ibu, kita mau menjadi hamba atau menjadi anak. Ya, kita mau menjadi anak atau menjadi budak.
Kalau anak, dia akan melakukan dengan senang hati, ya kan? Dia akan datang, ya ikuti semuanya karena dia tahu itu bukan paksaan, itu menjadi berkat buat dia. Kenapa? Karena kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa buat kota ini, kita berdoa buat jemaat ini. Ya, yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ikuti, ya. Karena apa? Karena kita akan jadi berkat di situ. Ya, kemudian kita juga bisa punya pilihan lain. Oh, saya terpaksa untuk datang, saya terpaksa untuk melakukan itu, saya terpaksa untuk hadir. Bapak Ibu tahu mentalnya siapa? Mental budak. Ya, jadi kemerdekaan ini itu kita yang memilih, Bapak Ibu. Ya, kita mau memilih jadi apa? Jadi untuk mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, pertama tinggal di dalam firman Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan rencana baca Alkitab setahun, itu ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu renungkan firman Tuhan kan, ikuti kegiatan jemaat, renungkan firman itu siang dan malam, ya. Itu namanya kita tinggal di dalam firman dan kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Amin. Lakukan semuanya dengan sukacita, segala sesuatu yang kita ketahui bukan yang tidak kita tahu. Ya, kalau kita tidak tahu, cari tahu. Ya, sehingga kita jadi tahu dan kebenaran itu yang akan memerdekakan Bapak Ibu dan Saudara semua. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya akan tutup dengan satu perkataan bahwa sekali merdeka itu tetap merdeka Bapak Ibu. Pilihannya ada di kita. Bapak Ibu mau sekali merdeka atau setengah merdeka, ya, tapi sekali merdeka tetap merdeka, nggak ada setengah merdeka. Jadi Tuhan bilang kamu sudah bebas, kamu sudah merdeka, amen. Itu sebabnya yang kita perlu ambil di sini adalah tinggal di dalam firman, karena itu kebenaran memerdekakan kita dan itu kemerdekaan yang sesungguhnya, amen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat waktu ini Tuhan, buat firman-Mu. Bapa, biar kami tahu kebenaran yang esensi, yang real dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau ingin kami tetap tinggal di dalam rumah, kami tetap tinggal di dalam firman, untuk kami menerima semua yang baik. Kebenaran firman-Mu yang Engkau singkapkan di dalam hidup kami, itu yang membawa kami untuk menerima kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biar kami semua mengambil firman ini Tuhan, masuk dalam hati kami tidak meninggikan diri kami, tapi kami merendahkan hati kami seperti seorang anak Tuhan. Untuk kami tahu bahwa firman-Mu itu yang mengajar kami Tuhan, bukan karena pengetahuan kami, bukan karena siapa kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan seluruh kebenaran firman-Mu itu menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Hari ini sampai selamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat syukur hanya bagi Engkau. Amin. You revive my soul. You take a